Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita bisa mengkaji ya mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang pengumpulan data, pembuatan konsep, penyuntingan, dan juga pengetikan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama, kita akan mengkaji tentang pengumpulan data dalam penulisan karya tulis ilmiah ya. Bila topik atau judul karya ilmiah atau regangan atau outline ya, dalam artian ketika kemudian judul kita sudah bagus, kemudian konsep kita sudah bagus, outline kita sudah bagus, itu ditunjukkan dengan mendapat persetujuan dari dosen pembimbing ataupun ketua lembaga ya, ataupun ketua prodi. Maka langkah selanjutnya ya, kalau kita kemudian melakukan penelitian dalam bentuk skripsi ya, langkah selanjutnya adalah tahap pengumpulan data ya, ataupun tahap penelitian. Nah, pengumpulan data di sini adalah mencari informasi kepustakaan mengenai hal-hal yang ada relevansinya dengan judul tulisan. Jadi di sini ya kita mencari informasi dan juga mencari sumber kepustakaan ya, informasi dari dari empiris ya, apa yang kemudian kita lihat, kita dengar, dan juga informasi dari kepustakaan atau buku-buku ya yang kemudian relevan ya sesuai dengan judul penulisan karya ilmiah kita. Ya, di sini cara pengumpulan data itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah observasi, wawancara, angket, dokumentasi, ataupun eksperimen. Jadi ada beberapa cara itu. Yang pertama observasi, ya, wawancara, angket, dokumentasi, atau eksperimen. Nah, acuan pengumpulan data ya, di sini kita dalam pengumpulan data itu harus punya acuan ya, acuan dalam mengumpulkan data. Nah, di sini acuan dalam pengumpulan data itu adalah instrumen penelitian yang telah disusun peneliti yang disetujui oleh pembimbing dan telah dilakukan uji terhadap instrumen tersebut. Jadi misalnya kita istilahnya acuan pengumpulan data observasi, wawancara. Lah itu nanti kita konsultasikan kepada dosen pembimbing kita masing-masing ya. Begitu juga ketika angket, kita juga harus mengujinya, uji validitas, uji reliabilitas ya, terus kemudian uji pakar ya. Di sini misalnya kita mencari 2 pakar ya, dosen-dosen dari kalian sendiri ya, kita sendiri, terus kemudian minta pertimbangan ya tentang angket kita. Jadi memang acuan ataupun instrumen penelitian itu harus kemudian diuji ataupun disetujui ya. Nah, yang selanjutnya tadi ya, metode pengumpulan data. Ya, yang pertama adalah wawancara. Ya, wawancara di sini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan juga narasumber. Jadi teknik ini itu antara peneliti dan juga narasumber itu tatap muka ya, tanya jawab ya. Nah, di sini wawancara dibagi 2, wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Nah, wawancara terstruktur ya, peneliti itu mengetahui dengan pasti informasi yang hendak digali dari narasumber. Jadi peneliti itu sudah istilahnya sudah tahu ya apa yang kemudian nanti akan dilontarkan oleh narasumber, sehingga kemudian peneliti bisa membuat reng-rengan ya, ataupun istilahnya acuan wawancara. Terus yang selanjutnya, wawancara tidak struktur adalah wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara. Kalau kemudian tadi wawancara terstruktur karena kemudian peneliti sudah
mengetahui ya, walaupun sedikit ya gambaran tentang penelitiannya, sehingga kemudian dia menggunakan pedoman wawancara, tapi yang tidak struktur ini tidak menggunakan pedoman wawancara ya secara spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden. Jadi hanya poin-poinnya saja, terus selanjutnya bebas ya, bebas, tidak terstruktur. Terus yang selanjutnya adalah observasi ya. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor pelaksanaan ya. Jadi istilahnya di dalam observasi itu kan mengamati ya, mengamati keadaan, mengamati lingkungan ya. Oleh karena itu dia itu kompleks ya, karena memang melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya ya. Itu karena memang mengamati itu kan melibatkan berbagai faktor ya. Terus yang selanjutnya, metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Jadi tidak hanya sekedar mengukur sikap, melihat sikap, tapi juga melihat fenomena yang terjadi di lapangan. Di dalam observasi ini ada observasi partisipan dan non partisipan ya. Kalau observasi partisipan itu peneliti ikut terjun langsung ke lapangan ataupun menjadi istilahnya bagian dari komunitas tersebut. Misalnya kita mau meneliti istilahnya mau meneliti di komunitas wartawan, misalnya apa yang kemudian terjadi pada wartawan, misalnya di komunitas wartawan. Nah, kita harus jadi wartawan terlebih dahulu, kemudian kita bisa melihat bagaimana kegiatan, terus kemudian bagaimana kesibukan, bagaimana wartawan dalam melakukan pengambilan berita dan lain sebagainya. Itu partisipan, kita mengikuti ya. Kalau non partisipan itu kita tidak mengikuti, hanya sekedar melihat fenomena di lapangan. Terus yang selanjutnya ya, ini kuesioner ataupun angket ya, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan ataupun pernyataan-pernyataan yang ditujukan kepada responden untuk kemudian dijawab. Itu namanya pengumpulan data melalui kuesioner ataupun angket. Nah, kuesioner ataupun angket merupakan metode pengumpulan data yang lebih efisien bila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang kemudian diharapkan dari responden. Jadi kemudian ketika kemudian kita sudah tahu ya variabel-variabelnya, mana kemudian variabel yang bebas, mana kemudian variabel yang terikat, kemudian variabelnya apa saja. Lah kalau kemudian kita sudah tahu itu, maka kita akan mudah kemudian melakukan yang namanya angket ataupun membuat yang namanya kuesioner. Berdasarkan bentuk pertanyaannya, kuesioner dapat dikategorikan dalam dua jenis, yakni kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup ya. Kalau terbuka itu istilahnya responden itu bisa menjawab ya, biasanya dalam bentuk tulisan jawabannya ya. Kalau kemudian bebas ya, responden bisa menjawab bebas. Tapi kalau kemudian yang tertutup itu peneliti sudah menyediakan jawabannya, misalnya ya ataupun tidak, terus selalu, kadang-kadang, sering, kurang dan lain sebagainya, yaitu namanya kuesioner tertutup. Jadi sudah disediakan jawabannya. Terus studi dokumen ataupun eksperimen tadi ya, eksperimentasi adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek peneliti ya. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Ya di sini ada dua, yaitu primer dan juga sekunder. Jadi di sini lebih pada untuk memperkaya analisis kita ya, kita kemudian butuh dokumen-dokumen ya untuk memperkaya data penelitian kita, yaitu namanya studi dokumen. Terus yang selanjutnya adalah membuat konsep ataupun kerangka pikir penelitian ataupun karya tulis ilmiah ya. Kerangka pemikiran ataupun konsep
konsep pemikiran ya, itu adalah konsep penelitian ataupun konsep karya ilmiah ya, itu adalah sintetis literatur peneliti tentang cara menjelaskan suatu fenomena yang telah terjadi dengan langkah memetakan tindakan yang diperlukan dalam studi riset yang diberikan pengetahuan sebelumnya tentang sudut pandang peneliti lain dan pengamatan kepada subjek peneliti. Jadi di sini seorang peneliti itu harus melakukan yang namanya kerangka konseptual, harus membuat konsep penelitiannya. Misalnya kita akan meneliti tentang strategi penyiaran misalnya lah, kita harus tahu dulu bahwa yang dimaksud digambarkan dulu yang dimaksud dengan penyiaran itu seperti apa, terus kemudian jenis-jenis penyiaran apa saja, terus kemudian strategi penyiaran apa saja, terus kemudian dalam strategi penyiaran itu yang dibutuhkan apa saja ya, faktor penghambatnya apa, faktor pendukungnya apa, itu kemudian dibuat semacam bagan ataupun kerangka berpikir ataupun kerangka konseptual ya. Nah, di sini ya, kerangka berpikir itu ada dua. Yang pertama adalah kerangka berpikir teori ya. Di sini kerangka berpikir teori itu adalah konsep untuk menyelidikkan ilmiah ya. Nah, kerangka dalam penulisan ini berfungsi sebagai panduan untuk membangun dan mendukung studi penelitian dan juga menyediakan struktur untuk menentukan bagaimana penelitian dilakukan dengan secara filosofis, epistemologis, metodologis, analitis ya, mendekati hasil secara keseluruhan. Jadi kalau kemudian kita misalnya tadi ya, kita mau meneliti tentang penyiaran. Nah, kalau kemudian kita tahu bahwa penyiaran itu apa, terus kemudian jenisnya ada berapa, terus kemudian strategi penyiaran itu apa saja, terus kemudian faktor penghambatnya apa saja, faktor pendukungnya apa saja, kemudian yang terlibat siapa saja. Lah kalau kemudian kita sudah tahu itu, nah itu kita kemudian tinggal istilahnya kita sudah peneliti itu sudah tahu ya bagaimana nanti ya penelitian itu akan dilakukan ya. Dari situ kita bisa tahu misal strateginya ada berapa. Lah nanti kalau kita kemudian meneliti ya sesuai dengan strategi yang sudah kita konsepkan, yang sudah kita kerangkakan sebelumnya, itu namanya kerangka berpikir teori. Nah, yang selanjutnya itu adalah kerangka berpikir konseptual ya. Kalau tadi kerangka berpikir teori, sekarang konseptual ya, sebagai produk visual atau tertulis yang menjelaskan baik secara grafis atau dalam bentuk penelitian naratif hal-hal utama yang harus dipelajari seperti faktor kunci, konsep atau variabel penelitian dan hubungannya yang diduga di antara mereka. Jadi di sini bisa, kalau kerangka konseptual itu kalau tadi secara teorinya ya, tapi kalau kemudian secara konseptualnya itu kita bisa melihat ya faktor kuncinya seperti apa, konsepnya seperti apa, variabel-variabel yang terlibat bagaimana, terus kemudian kita buat narasi ataupun kita buat dalam bentuk bagan ya. Yang selanjutnya penyuntingan ya dalam karya tulis ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyunting adalah satu, mempersiapkan karya tulis ilmiah yang siap cetak atau siap terbit ya, dengan memperhatikan terutama seperti diksi atau struktur kalimat. Makna ini sering diterjemahkan menjadi menyunting ya. Jadi sebelum karya tulis ilmiah itu siap cetak ataupun siap terbit ataupun siap disahkan ya dalam bentuk skripsi, itu harus terlebih dahulu memperhatikan ya diksi dan struktur kalimatnya, itu namanya menyunting ya. Ada juga pengertian menyunting merencanakan penerbitan surat kabar, majalah. Jadi merencanakan penerbitan ya di dalam istilahnya dalam sebuah kajian jurnalistik ya, itu adalah penyuntingan itu disebut sebagai merencanakan penerbitan. Terus yang kemudian di dalam kajian perfilman ya, itu yang disebut menyunting itu adalah menyusun film, video, rekaman dengan memotong dan memadukan kembali dan melakukan pengeditan, dipanggil dengan sebutan editorial. Jadi macam-macam ya kalau dalam dalam
sudut pandang karya ilmiah itu disebut sebagai mempersiapkan karya tulis. Kalau dalam bentuk jurnalistik itu merencanakan penerbitan. Kalau dalam bentuk perfilman yaitu menyusun film, video ataupun rekaman agar kemudian layak di apa ya istilahnya, layak dipamerkan ya itu. Jadi dengan dipotong, dipadukan lah, orang yang melakukan pengeditan dalam film itu disebut sebagai editorial ya itu. Terus yang selanjutnya kalau dalam naskah ya karya tulis disebut editor ya. Sebelum mengetik konsep ya, penyusun lebih dahulu memeriksa, tentu ada bagian yang tumpang tindih dan ada penjelasan yang berulang. Jadi sebelum kita kemudian menuju kepada konsep tadi, tentunya ada beberapa apa ya istilahnya, hal-hal yang misalnya tumpang tindih ya, penjelasan-penjelasan yang kemudian diulang-ulang lah. Buanglah penjelasan yang tidak perlu dan tambahkan penjelasan yang dirasa sangat menunjang pembahasan. Jadi hal-hal yang sifatnya tidak perlu ya ataupun diulang-ulang tadi harus dibuang ya, yang tidak perlu. Terus kemudian yang kurang harus ditambahkan. Itu namanya menyunting ya. Terus kemudian penyuntingan sebaiknya dilakukan beberapa saat setelah selesai penulisan. Hal ini untuk menjaga ketenangan berpikir, ketelitian mengoreksi karya ilmiah. Jadi kalau kemudian penelitian sudah selesai ya, itu harus dilihat lagi, disunting lagi ya, mana kemudian kata-kata yang sekiranya diulang-ulang, mana kemudian kata-kata yang apa ya istilahnya tidak perlu, mana kemudian kata-kata yang kemudian memerlukan penjelasan lebih detail lagi lah, itu harus disunting lagi ya, harus diedit ya. Ya, dalam menulis karya ilmiah, penulis juga berkewajiban menyelaraskan isi bahasa ya. Jadi harus bahasanya harus selaras, harus konsisten. Misalnya kita ketika dalam judul ya itu menggunakan kata implementasi misalnya ya. Jadi nanti di dalam rumusan masalah, di dalam tujuan, di dalam hasil, di dalam analisis, bahkan sampai kepada kesimpulan, itu harus bunyinya harus implementasi. Jangan kemudian diganti penerapan misalnya, diganti peran misalnya lah, itu implementasi semua ya, harus konsisten ya itu. Terus kemudian misalnya deskripsi misalnya, kita analisis deskripsi misalnya, harus analisisnya nanti harus deskripsi semua, jangan kemudian malah kita menggunakan analisis misalnya hermeneutik, filosofis dan lain sebagainya. Jadi memang harus konsisten, harus selaras ya dalam penelitian. Dan alur pikiran materi sebelum karya ilmiah dikirimkan pada penerbit, tentu ini bukan bahwa karya ilmiah akan diterima begitu saja oleh penerbit, nanti kotak-katik dan langsung diterbitkan begitu saja. Jadi walaupun sudah kemudian disunting, bukan berarti diedit ya, bukan berarti kemudian karya ilmiah ya ataupun skripsi itu nanti langsung lolos uji ya, langsung diterima. Kalau kemudian karya ilmiah ataupun buku, kalau skripsi misalnya langsung lulus tanpa revisi ya misalnya lah, itu tidak seperti itu ya. Walaupun sudah diedit, sudah disunting, tetap ya nanti akan dikotak-katik, dicari lagi, diteliti lagi, disunting lagi, diedit lagi oleh korektor, ataupun kalau dalam sidang skripsi ya munakosah itu adalah oleh penguji. Ya, di sini peran penyunting ya, membantu penulis agar karyanya layak dibaca dan bisa diterbitkan. Jadi dengan kita menyunting ya, mengedit tadi, karya kita itu nanti akan layak ya dibaca dan juga layak diujikan kalau kemudian skripsi ya. Yang selanjutnya adalah membebaskan karya tulis dari masalah kebahasaan seperti ejaan, tata bahasa dan tanda baca. Jadi apabila ada masalah-masalah yang berkenaan dengan ejaan, tata bahasa, tanda baca, itu bisa diantisipasi ya, bisa diminimalisir kesalahan-kesalahan itu dengan melakukan penyuntingan. Nah, terus yang selanjutnya membantu agar tulisan memiliki koherensi yang baik antar kalimat-kalimat yang ada dalam suatu paragraf, antara paragraf satu dengan paragraf yang lain dan antara subbab dengan subbab yang lain. Jadi agar supaya
antara satu paragraf dengan paragraf yang lain itu terjadi koherensi ataupun sambung menyambung, lah itu harus disunting. Kadang kan kita membuat paragraf ya, membuat paragraf ataupun membuat karya tulis itu kadang paragraf yang satu dengan paragraf yang lain sering tidak nyambung ya. Itulah itu harus disunting, harus diedit agar supaya antar paragraf itu bisa koheren, agar supaya antar paragraf itu bisa nyambung ya. Terus yang selanjutnya meluruskan ide-ide yang salah atau kurang tepat ya, agar supaya konsisten dalam penulisan. Jadi ide-ide yang salah, ide-ide yang kurang tepat disunting lagi, diedit lagi agar supaya bisa tepat ya. Membuat tulisan menjadi lebih sistematis, mudah dipahami, enak dibaca dan juga menarik ya. Dengan disunting, dengan diedit, tulisan itu jadi lebih sistematis, jadi lebih mudah dipahami dan juga enak dibaca serta jadi lebih menarik. Itulah peran dari penyuntingan. Terus yang selanjutnya pengetikan ya. Pengetikan karya tulis ilmiah. Yang pertama spasi atau jarak baris penulisan ya. Jadi ini saya tidak akan menerangkan detail ya, ini adalah gambaran secara umum saja ya tentang pengetikan itu sendiri ya. Dalam pengetikan ya itu spasi jarak penulisan itu harus diperhatikan. Misalnya kalau dalam skripsi atau di dalam makalah itu adalah 1,5 spasi ya misalnya. Terus kemudian jarak penulisan ya itu juga harus diperhatikan. Terus kemudian fontnya itu harus diperhatikan ya. Terus yang selanjutnya ukuran margin ataupun batas tepi. Lah ini dalam makalah, dalam penulisan skripsi, dalam artikel lah itu harus diperhatikan ya. Biasanya kalau dalam skripsi itu ya 4-4-3-3 ya biasanya. Atasnya kirinya 4 ya, terus kemudian atasnya 4 ya, terus kemudian kanannya 3 ya, terus bawahnya 3. Biasanya seperti itu marginnya, batas tepinya. Terus yang selanjutnya adalah penomoran halaman ya. Jika kemudian itu adalah halaman muka, biasanya menggunakan angka Romawi ya. Terus kemudian biasanya kalau itu adalah halaman yang sifatnya adalah pembukaan bab, biasanya halamannya itu di tengah. Kalau kemudian selanjutnya biasanya bisa diletakkan di pinggir pojok ya, pinggir pojok dari halaman. Jadi itu harus diperhatikan ya, penomoran halaman. Terus yang selanjutnya adalah bahasa dan penggunaan istilah. Jadi misalnya untuk istilahnya, istilah-istilah dari bahasa asing misalnya ya, misalnya globalisasi ya, ataupun age ya, umur, pokoknya istilah-istilah dari bahasa asing misalnya itu sunatullah dan lain sebagainya, baik itu dari bahasa Arab, Inggris, pokoknya dari bahasa asing itu harus ditulis italik ataupun cetak miring. Itu harus diperhatikan ya. Terus yang selanjutnya bentuk kalimatnya, itu bentuk kalimat langsung, tidak langsung lah, itu juga harus diperhatikan ya. Terus yang selanjutnya penulisan kata pengantar ya, itu juga harus diperhatikan ya, kata pengantar, bagaimana spasinya, bagaimana marginnya, terus kemudian dalam kata pengantar ada apa saja lah, itu harus diperhatikan. Yang selanjutnya adalah penulisan abstrak ya. Biasanya abstrak itu spasi tunggal atau satu spasi ya, jumlah kata minimal 75 kata dan maksimal 100 kata ya, jangan banyak-banyak, abstrak itu sedikit aja ya. Jadi nanti kalau dalam skripsi itu ya maksimal 1 halaman, tidak boleh kemudian abstrak itu sampai 2 halaman ya, itu tidak boleh ya. Itu tadi maksimal 100 kata ya. Yang penting ada di dalam abstrak itu, yang penting itu ada tujuan ya, tujuan dari penelitian saudara ya, terus kemudian ada metode ya, terus kemudian ada hasil ya, yang selanjutnya ada istilahnya sumbangan penelitian ya. Yang penting ada itu ya, nggak usah banyak-banyak. Terus yang selanjutnya penulisan daftar isi ya, ini harus disesuaikan dengan penomoran halaman agar supaya tidak beda antara penomoran halaman dengan daftar isinya ya. Tuh. Terus yang selanjutnya penulisan daftar gambar, tabel dan juga daftar lampiran ya, ini juga harus disesuaikan dengan beberapa. Misalnya kita menulis tabel di bab 3 ya, jadi harus
tabel 3 berapa kan, seperti itu ya, dan juga lampiran ya. Terus penulisan judul bab, judul subbab, judul anak subbab ini harus diperhatikan. Kalau kemudian judul bab itu biasanya tebal ya, bold ya. Kemudian judul subbab itu biasanya juga tebal. Kalau judul anak subbab itu biasanya tidak tebal. Nah, ini harus diperhatikan ya. Itu terus kemudian juga penomorannya ya. Kalau misalnya A, setelah A itu nanti ada 1 ya, setelah 1 nanti setelah angka nanti huruf ya, A kecil, setelah A kecil titik, terus kemudian setelah A kecil titik baru kemudian angka lagi 1 kurung. Lah itu harus diperhatikan ya. Terus kemudian penulisan paragraf ya, setiap paragraf harus 5 ketukan ya, 5 ketukan dihitung 1 2 3 4 5 itu dibuat, itu kan ada garis-garis tepinya ya di atas. Nah itu harus 5 ketukan dalam paragraf. Terus kemudian harus saling sambung menyambung antara paragraf satu dengan paragraf yang lain. Yang selanjutnya adalah penulisan naskah ataupun teks ya, ini harus diteliti spasi dan lain sebagainya. Terus kemudian penulisan permulaan kalimat ya, setelah titik berarti huruf besar, kemudian setelah kalimat, akhir kalimat diakhiri dengan titik. Lah itu harus diperhatikan. Terus penulisan bilangan ya, ini kalau kemudian angkanya di tengah ya itu memakai angka ya. Kalau kemudian bilangan itu di depan, misalnya pertama misalnya, lah itu harus ditulis dengan huruf ya, ditulis misalnya angka pertama, kedua itu kalau di depan kalimat. Kalau di tengah kalimat ya ditulis dengan angka ya. Terus penulisan nama gambar dan nama tabel itu harus dijelaskan nanti dalam penelitian. Nama gambarnya apa, nama tabelnya apa. Terus yang terakhir adalah penulisan daftar pustaka, tergantung ya kaidahnya, menggunakan footnote, endnote, menggunakan istilahnya kaidah APA ya, ataupun American Psychological Association ya, ataupun menggunakan Chicago full body note ya. Kalau kita menggunakan Chicago full body note ya, itu adalah footnote ya kalau kita menyebutnya seperti itu. Jadi nanti berbeda-beda ya kaidah penulisannya ya, penulisan daftar pustakanya. Jadi harus diperhatikan ya. Itu beberapa hal yang bisa kita kaji pada perkuliahan pada kajian kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.